Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, jabatan dan ormas dijadikan alat untuk menekan perusahaan demi kepentingan pribadi. Kalau misalnya parkir dipungut, mau bisnis ada pengamanan, ormas itu ngeganggu aktivitas produksi nasional. Investor cabut, perusahaan takut masuk, dan ruginya bisa sampai ratusan triliun rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan strategi untuk menangani aksi premanisme oknum organisasi masyarakat. Pungli apa saja yang terjadi di daerah Cicadas? Sebutin. Harus bayar, kan daerah di pabrik-pabrik tertentu itu harus bayar sekian dulu baru bisa. Bayarnya ke siapa? Abah saya kasih 1 juta. Ngomong Deddy Mulyadi itu nggak bener jadi gubernur. Saya itu enggak. Dan saya akan terus menjabat tidak menjabat. Saya akan terus mengabdi bagi rakyat sekemampuan saya. Ada anggaran, tidak ada anggaran, saya akan terus berbakti. Guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Nah, kasus premanisme ternyata belum semuanya tuntas di negeri Indonesia kita ini guys ya. Yang nyata-nyata memang cenderung menyusahkan dan merugikan masyarakat sekitarnya guys, dan juga perusahaan yang notabene mereka berinvestasi di negara kita ini guys. Nah, bagaimanakah tindak laku dari premanisme ini yang merusakkan warga dan juga merugikan dari salah satu perusahaan yang berinvestasi di Indonesia ini guys? Mari kita simak dulu, terutama untuk kawasan Jawa Barat dan sekitarnya guys. Let's go guys. Di Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, jabatan dan ormas dijadikan alat untuk menekan perusahaan demi kepentingan pribadi dan kelompok. Kepala Desa Kalihurip, Jajang Herman, bersama oknum ormas Gibas Cinta Damai diduga melakukan tindakan premanisme terhadap PT Kawai Indonesia dan PT Taisei Pulau Intan. Mereka menuntut proyek, mengancam manajemen, bahkan memaksa perusahaan menyerahkan pengelolaan usaha dan rekrutmen tenaga kerja. Semuanya atas nama kepentingan masyarakat. Ironisnya, perusahaan justru sudah memberdayakan warga lokal, merekrut 80% pekerja dari masyarakat sekitar, bahkan menyalurkan 100 juta rupiah sebagai kompensasi sosial. Lalu apalagi yang mereka cari? Kekuasaan, uang, dan pengaruh. Kasus ini bukan sekadar pelanggaran etik, tapi bentuk nyata penyalahgunaan jabatan dan premanisme terselubung. Premanisme yang berseragam, yang bersembunyi di balik atribut pemerintahan dan ormas. Kalau misalnya parkir dipungut, mau bisnis ada pengamanan, ormas itu ngeganggu aktivitas produksi nasional. Investor cabut, perusahaan takut masuk, dan ruginya bisa sampai ratusan triliun rupiah. Contohnya tuh kemarin pas viral di Cilegon. Ormas lokal minta jatah dari proyek senilai 5 triliun rupiah. Kelihatannya nggak masuk akal, tapi ini kejadian di seluruh masyarakat kita. Atau di Kalimantan Tengah, awal Mei 2025, ormas nerima kuasa untuk nagih utang hasil penjualan karet. Nilainya tuh sampai 800 juta rupiah. Ujung-ujungnya, pabriknya disegel paksa. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, skemanya tuh menurut gue lebih kejam. Dan ini sistematis. Pedagang kaki lima yang notabene tulang punggung kita itu dipalak 1 juta per bulan plus iuran harian 20.000 yang kalau nggak bayar nggak boleh jualan. Setoran liar ini tuh bisa sampai 200-an juta per bulan cuma dari satu titik pasar. Kalau gue bacain semuanya nggak bakal habis beritanya. Kalian sendiri ada nggak pengalaman ormas-ormas atau premanisme? Nah, kalau menurut kamu premanisme ini gimana guys? Apakah harus diselesaikan ke akar-akarnya? Apakah gimana guys? Contohnya mengasih mereka pekerjaan yang layak apa gimana? Silakan tulis komentar kamu ya. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan strategi untuk menangani aksi premanisme oknum organisasi masyarakat, ormas, yang mengganggu investasi di daerah tersebut. Deddy menyebutkan bahwa telah disiapkan pembiayaan khusus untuk melindungi para pengusaha yang ingin berinvestasi di Jawa Barat. Perlindungan ini diberikan agar pengusaha terbebas dari sikap premanisme ormas. Deddy menjelaskan bahwa modus premanisme ormas seringkali terjadi pada perusahaan yang ingin membuka usaha, mulai dari pembebasan tanah hingga rekrutmen tenaga kerja. Untuk mengatasi hal ini, Deddy telah menyiapkan biaya keamanan dengan istilah Operasi Jabar Manunggal.
dan berjanji akan memberikan pendampingan ekstra terhadap perusahaan yang ingin berinvestasi di Jawa Barat. Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roslani, juga telah buka suara terkait kabar gagalnya investasi bernilai ratusan triliun gara-gara aksi premanisme ormas. Rosan menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat sekitar agar investasi yang masuk dapat memberikan dampak positif, seperti membuka lapangan kerja baru. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri, HKI, Sani Iskandar, melaporkan banyaknya ormas yang meminta jatah terkait dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para pengusaha di kawasan industri. Hal ini menimbulkan konflik dan menghambat investasi di Jawa Barat. Dedi Mulyadi berjanji akan turun langsung apabila ada laporan dari para pengusaha yang mengalami gangguan akibat ulah ormas tertentu. Bagikan pendapat atau komentar Anda tentang langkah-langkah yang diambil oleh Dedi Mulyadi untuk mengatasi gangguan ormas Pungli apa saja yang terjadi di daerah Cicadas? Sebutin. Harus bayar. Daerah di pabrik-pabrik tertentu itu harus bayar sekian dulu baru bisa. Bayarnya ke siapa? Ada ormas. Ormas. Ormasnya apa? Ih, saya mah kurang tahu Pak. Kalau sebut juga saya takut. Ntar saya di jalan kalau ada apa-apa gimana dengan saya? Pokoknya anak masih kecil. Ada ormas. Ada. Bayar store ke ormas. Store ke ormas. Untuk kerja. Untuk kerja. Padahal kerja itu cuman paling lama 6 bulan ataupun 1 tahun. Kerjanya kerja kontrak. Kerja kontrak. Tapi nyogok. Nyogok. Atau bayar pungli. Yes. Ke Yes. ormas. Iya Pak. Iya Pak. Oh. Bayar pungli ke ormas. Iya, Pak. Bayarnya berapa? Ada yang 5 juta, ada yang 6 juta. Pabriknya pabrik apa? Ada kayak bisa sebut nama Pak. Sebutin aja pabrik apa. Aduh, nggak ngepek nih ke saya. Aman. Pabrik Kayak apa? ada di Simon. PT Simon. Ya, PT itu. PT itu PT apa pabriknya tekstil, tas kalau saya nggak salah itu dia harus bayar. Oh, bayarnya ke siapa itu di situ? Ada orang dalam juga. Orang dalam. Kalau kita udah bayar 5 juta berarti nunggu 10 hari paling lama baru ada panggilan. Ya, ini buat satuan tugas anti premanisme dan pungli di Kabupaten Bogor segera ditindaklanjuti ya. Tangkap orang-orang yang mungut dari masyarakat hanya untuk memperkaya diri dan mengorbankan masyarakat. Nah, itulah langkah tegas dari KDM ya. Nah, ini hal yang memang betul-betul meresahkan warga, apalagi mereka sangat membutuhkan lowongan pekerjaan. Yang kedua, mereka ini juga sangat merugikan investor-investor yang niatnya baik, yaitu membangun ekonomi di Indonesia kita ini, guys. Nah, ini sedikit hiburan guys ya. KDM berkunjung ke salah satu warga yang di sana bapak ini tidak mengetahui bahwasanya yang berkunjung itu adalah KDM guys. Nah, di sini KDM sengaja untuk memberikan sedikit jebakan kecil guys ya. Apakah si bapak ini benar-benar mencintai gubernurnya? Apakah tidak? Nah, mari kita simak sama-sama guys. Bapak, terawih. Waduh, dia teh bapak teh nyalira. Urang dilebet yuk. Oh, mangga. Ayo. Hidupnya sendiri. Apa sendirian? Terus Dikarenakan ada masalah kan? masalah ini Masalah rumah siapa? rumah tangga. Ini rumah siapa? Ini orang lain yang punya sawah. Yang punya sawah. Ini tolong abah duduk aja di sini katanya. Oh, jadi abah teh tinggal di sini. Tinggal di sini sendiri. Numpang. Gitu. Numpang ya, ini juga dikasih sama dia. Ini teh desa apa, abah? Desa Guntur Mekar. Desa Guntur. Sebelahnya Desa Cigentur. Oh, Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjung Kerta. Tanjung Kerta. Bupatinya teh siapa? Bupati itu tuh Pak Doni Munir. Kalau gubernur Jawa Barat siapa? Itu Pak Dedi Mulyadi. Sekarang tuh. Iya, Pak Dedi Mulyadi. Nah, sekarang kan dia gubernurnya. Ya kan, abah sengsara. Nah, Ya kan, rumah pun tinggal di sawah. orang lain. Gitu. Apakah Pak Dedi Mulyadi sebagai gubernur pernah nengok abah? Belum menengok gitu. Tidak membantu abah? Belum Oh, ada berarti bantuan. kalau begitu Pak Dedi Mulyadi teh nggak bener jadi gubernur. Tapi menurut saya bener nggak benernya belum
Dikarenakan apa? Dikarenakan gubernur itu luasnya. Belum saya mau ketemu. Kalau menurut saya Deddy Mulyadi tidak peduli. Anggapan saya belum peduli, belum ketemu. Sekarang begini, Abah kan lagi susah, Iya, ya kan? iya. Abah punya duit nggak? Nggak ada. Sama sekali. Ya, sama sekali. Makan dari mana itu? Makan apa itu? Makan ada kiriman ini. Dari siapa? Ini tuh. Oh, kan Abah nggak punya duit nih. Abah nggak punya duit. Abah mau nggak ngomong nih, saya nih sebagai pengusaha beras, duit punya Abah. Abah saya kasih 1 juta. Ngomong Deddy Mulyadi itu nggak bener jadi gubernur. Saya itu nggak bisa tegas gitu dengan siapapun. Malahan hati berhadapan dengan presiden juga saya mau, tapi bukan jalurnya itu sampai meluncat kepada kata-kata begitu. Iya kan, Abah kan sudah jelas. Gubernur tidak memperhatikan rakyatnya. Rakyatnya susah sampai tinggal di saung nih. Makan dikasih orang. Iya. Dia tidak pernah bantu. Kan memang itu gubernur. Ya. Abah hanya nyampein aja Deddy Mulyadi saya kasih 1 juta. Kan Abah jadi punya duit. 1 juta nggak mau, 2 juta kasih sekarang. Abah tinggal ngomong Deddy Mulyadi tidak memperhatikan Abah, gubernur Tidak bisa mengatakan begitu. Dikarenakan apa? Itu kata-kata Sunda itu kasar. Nah, tidak boleh nyaci maki dengan kenyataan itu. Di medsos juga banyak yang ngomongin Deddy Mulyadi banyak, tidak becus, tidak mampu. Selama jadi gubernur setahun tidak ada hasilnya, banyak. Mudah-mudahan kalau kedengaran sama saya enggak. Ya. Tapi menurut saya pribadi, ya kan tahap demi tahap. Semoga aja ya Allah Pak Deddy Mulyadi sehat walafiat sampai orang besar, orang kecil itu warganya. Gitu. Sekarang saya taikin 3 juta. Sok Abah. Mau nggak? Nggak mau. Nah gini aja nanti Abah, karena saya makan ngabanar pare Abah ya. Abah nanti ngurus balong nggak apa-apa. Abah bilang gitu. Kalau nggak mau nggak apa-apa, terserah Abah lah. Ini. Jadi Abah tinggal ini nanti bekal Abah, nanti takut ngurus pare, ngurus hayam, biar ada usaha. Amin. Abah biar ada usaha. Jadi itu guys ya, ternyata KDM ini ingin menguji kejujuran si bapak ini guys ya. Dan saya akan terus menjabat tidak menjabat. Saya akan terus mengabdi bagi rakyat sekemampuan saya. Ada anggaran tidak ada anggaran, saya akan terus berbakti. Apa yang dapat saya, rezeki yang saya dapat pasti bukan hanya buat diri saya, buat masyarakat dan buat pembangunan. Saya membangun kampung kecil untuk menjadi contoh bahwa ke depan saya punya mimpi tentang Jawa Barat, dan Bapak akan wujudkan mimpi tentang Indonesia. Nah, jadi demikian guys ya perjumpaan kita malam ini guys. Nah, inilah nilai ketulusan, kejujuran dari Kang Deddy Mulyadi guys. Menurut kamu gimana guys? Silahkan tulis komentarnya di kolom komentar ya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time.